الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjidul Arafah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang paling penting adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup selama bulan suci Ramadan. Ini adalah cita-cita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya beliau mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah hidup kami sampai dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini khususnya akan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu bulan penuh kita telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan bukan dalam bentuk siksaan bagi kita. Akan tetapi puasa yang kita lakukan bulan suci Ramadan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan status muttaqin. Cuma masalahnya adalah
Apakah setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan selama sebulan penuh, kemudian kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin? Pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara Idul Fitri dengan Lebaran. Kalau Lebaran itu identik dengan pulang kampung. Siapapun manusia, muslim atau non-muslim, puasa atau tidak puasa, dia punya hak untuk Lebaran dan pulang kampung. Tapi Idul Fitri ini khusus dirayakan bagi orang Islam yang beriman dan melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Wa kata Allah, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kita menyempurnakan puasa selama sebulan penuh, maka kita mengumandangkan takbir, bertanda datangnya satu hari disebut dengan Idul Fitri. Kembalinya kita kepada fitrah kita setelah digembleng selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah muttaqin, yang hasil daripada proses puasa? Sementara Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahihnya, di antaranya Rasulullah mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali merasa lapar dan haus. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW akan menaik sebuah mimbar, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan amin 3 kali. Setelah Rasulullah turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau mengatakan amin 3 kali tadi ketika naik mimbar?" Salah satunya Rasulullah mengatakan, "Inna Jibril alaihissalam atani faqala, man adraka syahra Ramadan fayamut falam yughfar lahu fa'adkhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia mati setelah bulan suci Ramadan tapi belum diampuni dosanya, fa'adkhalan nar, maka yang puasa tadi akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kembali pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah muttaqin dari proses puasa yang kita laksanakan selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat ayat perintah kita puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa ini sudah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Berarti syarat daripada diterimanya ibadah kita adalah allazina amanu, iman. Apakah kita pada saat ini sudah menjadi muttaqin atau belum? Apakah ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah atau tidak? Apakah puasa kita akan mencerminkan kehidupan kita 11 tahun yang akan datang? Kuncinya adalah allazina amanu, iman.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, kuncinya adalah iman. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan mengajak kepada semuanya, khususnya yang ada di dalam masjid ini, wabil khusus diri saya, untuk kembali melihat iman yang ada di dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Di ayat ketiganya Allah menjelaskan, "Walaqad fatanna allazina min qablihim fa ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin." Sedangkan mereka, kata Allah, orang-orang sebelum kamu pernah kami uji, sehingga Allah mengetahui di antara mereka siapa as-sadaqu yang betul-betul beriman, wa ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah mengetahui siapa sesungguhnya yang dusta akan imannya, hanya mengatakan saya beriman, tapi kelakuannya tidak seperti orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi al-hamdu muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang-orang terdahulu, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, begitu hebat ujian iman kepada mereka. Bayangkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini bentuk daripada ujian iman. Orang zaman dulu diuji luar biasa iman. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Masjidil Haram di subuh, kemudian beliau menceritakan bahwa beliau telah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Sedangkan secara logika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh jaraknya 1000 km lebih, dan dengan kendaraan pada saat itu hanya onta dan kuda. Maka ketika Rasulullah menceritakan seperti itu, terbagi dua kelompok, mereka yang sodaku, yang dalam ayat tadi sodaku, yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Tapi tidak sedikit dari mereka yang kazzabu, yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, mungkin Abu Janda pada saat itu. Mereka tidak percaya kalau Rasulullah SAW pada malam hari itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, karena mereka hanya pakai logika. Tapi kita pada saat ini pun sedang diuji. Kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita telah beriman. Bisa jadi kita mengaku di mana-mana, saya orang yang beriman, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada semuanya. Tapi kita tidak pernah diuji, kita tidak pernah merasakan sedang diuji. Sementara ujian-ujian yang kita hadapi sangat ringan dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Contoh, belum lama ini kita diuji dengan COVID-19. Ketika ada COVID, kemudian kita menyalahkan orang lain. Oh, itu bukan penyakit. Penyakit ini adalah firman manusia. Padahal kalau kita manusia yang beriman, penyakit apapun itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hanya bisa mengangkat penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu manusia pun dengan kekuatan apapun
akan mampu mengangkat penyakit dalam tubuh ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi masyarakat muslimin dan muslimat, ujian-ujian yang datang kepada kita menguji iman kita, dan di antara bentuk ujian kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya surat At-Taghabun ayat 15, dia mengatakan innama amwalakum wa auladakum fitnah wallahu innahu ajrun azim. Di antara bentuk ujian iman kita, Allah menjelaskan dalam ayat ini, sesungguhnya hartamu dan anak-anak keturunanmu adalah ujian fitnah bagi kamu sekalian. Diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki atau tidak kepada kita, itu bagian daripada bentuk ujian iman kepada kita. Bentuk ujian iman kepada kita. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, harta yang banyak kepada kita, kita lupa bahwa itu datang dari Allah. Dan di antara harta itu ada hak milik Allah. Kita hanya ingat Allah ketika kita tidak diberikan rezeki, berdoa berkali-kali di dalam masjid dan di tempat mana-mana, ya Allah. Doa yang paling populer diucapkan oleh orang-orang di dalam Islam itu adalah diberikan rezeki. Bahkan disebut bentuk-bentuk rezekinya, ya Allah berikanlah kami mobil yang mewah, rumah yang bagus, harta yang banyak. Tapi begitu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa bahwa amal itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian daripada hartanya ada milik Allah, bukan punya kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kadang kita tidak sadar segala apapun yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ujian bagi kita. Termasuk ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain adalah ujian bagi kita. Tapi dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara tentang harta dan anak keturunan mengatakan ini betul-betul ujian fitnah. Tapi sedikit dari antara manusia ini, makanya kata Rasul Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tidak ada mengatakan wa qalilun min ibadiyas sabur. Sedikit sekali di antara umatku yang bersyukur kepada Allah. Tidak pernah disebutkan dalam ayat, tidak sedikit sekali umatku yang sabar. Kenapa? Karena kebiasaan kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika harta itu melimpah kepada kita. Ketika harta itu banyak kita miliki, ketika harta itu banyak kita dapati, di situlah kita lupa. Tapi ketika kita tidak mendapatkan harta, di situlah kita ingat. Makanya tidak ada kata-kata wa qalilun min ibadiyas sabur, tapi yang ada adalah wa qalilun min ibadiyas sabur. Sedikit sekali umatku, hambaku yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan. Ini ujian iman. Ini ujian iman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta, kemudian kita menganggap harta itu milik kita semua. Kita tidak sadar bahwa sebagian daripada harta kita ada harta Allah. Ada harta yang harus kita berikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Jangan sampai kita ceria bergembira sendiri, sementara di antara kita ada yang sedang sedih tidak makan satu hari satu malam. Jangan menganggap bahwa harta itu milik kita semua, sementara ada di sekitar kita anak yatim yang tidak sekolah. Jangan menganggap bahwa harta itu milik kita semua, sementara ada fakir miskin yang merintih, meminta-minta di tengah jalan. Ini diakibatkan karena kemalukan hamba Allah ketika diberikan harta itu, menganggap harta itu adalah milik dia semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri, wa muslimat jamaah Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu
telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Beliau mengatakan, innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Seperti ayat sebelumnya Allah mengatakan, fala ya'lamanallahu allazina shadaqu. Dalam ujian-ujian iman, Allah mengetahui siapa sesungguhnya yang benar-benar beriman. Maka dijelaskan dalam ayat ini, innamal mu'minuna allazina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka amanu billahi wa rasulihi. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lakukan kemudian dia tidak ragu atas imannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka yang berjihad dengan hartanya di jalan Allah. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman kepadaku. Bisa jadi masyarakat muslimin dan muslimat, ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dasar iman kita tidak kuat. Bisa jadi predikat muttaqin kita tidak raih pada hari ini karena kita berpuasa tidak dilandasi dengan iman yang benar. Puasa kita jalankan puasa, sholat tarawih kita laksanakan sholat tarawih, sementara di kantong kita masih ada harta orang lain yang masih kita simpan, Padahal harta itu tidak kita bawa mati. Yang kita bawa mati kata Rasul, yatta'ul mayyitu salasun, yani husnani wa yabqa wahidun. Kata Rasul, ketika kita mati nanti akan ada 3 hal yang mengikuti kita ke kuburan. Yang 2 kembali, hanya yang 1 ikut kepada kita di dalam kubur. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang 2 itu adalah yang kembali ke rumah lagi adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa wahidun, sedangkan 1 yang tetap, apa itu? Amalu. Sebanyak apa anak kita, sebesar apa keluarga besar kita, ketika kita mati, 1 pun tidak akan yang ada mau menemani kita di dalam kubur. Sebanyak apapun harta kita yang kita simpan di bank, yang kita simpan dalam bentuk-bentuk bangunan dan tanah, 1 rupiah pun tidak ada yang akan mengikut kita di dalam kubur kecuali sehelai kain kafan. Semuanya kembali bahkan menjadi rebutan ahli waris. Sementara yang menemani kita adalah amal kita. Ketika harta itu kita gunakan untuk beramal kepada orang lain, ada pondok pesantren yang membutuhkan biaya, kita amalkan harta kita untuk pesantren, itu sesungguhnya harta kita yang akan mendampingi kita. Pendirian masjid, kita tambahkan harta kita untuk masjid, kita wakafkan tanah kita untuk masjid, kita bantu harta kita untuk memberikan masjid, itu sesungguhnya harta kita yang akan menemani kita nanti di akhirat kubur. Sementara harta yang kita simpan di dalam kantong kita, yang kita simpan di bank-bank dan lain sebagainya, 1 rupiah pun tidak akan ada yang mengikuti kita. Semuanya akan menonton kita. Kita akan bertanggung jawabkan semua. Makanya, kalau kita kembali bertanya, apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? Apakah pada hari ini predikat iman kita capai atau tidak? Tergantung kepada iman kita. Masih adakah ujian-ujian iman yang kita belum lulus di situ? Sebab kata Allah, kata Rasul, la yasriqu syarif hina yasriq wa huwa mu'min, la yasriq zalimin yasriq wa huwa mu'min, la yaqtul qawlu hina yaqtul wa huwa mu'min. Tidak ada pencuri ketika dia sedang mencuri dia dalam keadaan beriman.
Tiada orang yang berbuat zina ketika dia berbuat zina di dalam keadaan beriman. Tidak ada orang yang membunuh ketika dia membunuh dalam keadaan beriman. Artinya apa? Iman tidak bisa dicampur baurkan dengan maksiat. Ketika kita sedang berbuat maksiat kepada Allah, pada saat itu iman sedang tidak ada dalam diri kita. Maka kalau kita beranggapan kalau ini 11 bulan aja kita berbuat dosa, kemudian nanti begitu masuk Ramadan, disitulah saatnya kita simpan itu adalah cara berpikir yang salah. Mestinya dari awal Syawal ini kita sudah mulai memperbaiki iman kita. 11 bulan ke depan kita memperbaiki iman kita, supaya ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan yang beriman sesungguhnya. Bukan sebaliknya. Kalau ketika 11 bulan kita berbaur dengan maksiat, banyak dosa, sehingga iman kita berkurang, iman kita hilang, masuk bulan suci Ramadan yang dipanggil oleh Allah adalah yang beriman, maka puasa kita tidak sempurna. Kenapa? Karena iman kita tidak sempurna. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di awal Syawal ini, kita mengajak kepada diri saya khususnya, pada hadirin semuanya, mari kita mengendalikan iman kita, kita berkuat iman kita dengan banyak berbuat ibadah. Atau Imam Syafi'i, al-iman yazidu yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pertamanya iman itu berantakan. Dengan kita banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak harta kita dapatkan di dalam Allah, itu bagian daripada mempertebal dan memperkuat iman. Tapi ketika kita banyak berbuat maksiat, sudah menurunkan derajat iman kita, bahkan akan menghilangkan iman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika di bulan suci Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, ada doa yang saya dibaca oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang biasa kita baca 10 hari di bulan suci terakhir bulan suci Ramadan. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Rasulullah SAW meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita lakukan kepada Allah. Tapi minta maaf kita tidak cukup hanya kepada Allah, karena kita bergaul juga sesama manusia. Bisa jadi banyak kesalahan-kesalahan kita terhadap manusia. Jadi tidak hanya cukup kita meminta maaf kepada Allah atas kekhilafan kita berbuat ibadah, tapi masih banyak dosa-dosa kita terhadap kita sesama manusia yang di situ kita harus minta maaf. Maka kesempatan Idul Fitri ini, mari sama-sama kita bersihkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersihkan dosa kita dengan sesama kita, dengan sesama memaafkan. Karena bulan Syawal adalah bulan yang maaf, kesempatan untuk minta maaf. Mari kita buka selebar-lebarnya. Maka dalam kesempatan ini saya sebagai khatib menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Maka pada kesempatan ini khatib meminta maaf kepada seluruhnya. Mungkin ada hal-hal yang membuat kesalahan pada diri para jamaah sekalian. Masyaallah muslimin sidang Idul Fitri rahimahumullah. Demikian khutbah Idul Fitri yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله